Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada saat ini kita bisa berjumpa di Indrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri teladan yang telah dicontohkan hingga akhir zaman nanti insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ekspor di Hindarsu Channel ini. Semoga apa yang Anda impikan semua bisa terkabul dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Nah, kali ini saya akan share tentang salah satu export documentation, yaitu cara membuat packing list. Packing list ini merupakan satu paket dengan invoice, di mana invoice sudah kita bahas di seri yang lalu, baik commercial invoice maupun pro forma invoice. Nah, antara invoice dan packing list ini satu paket, di mana kalau invoice itu mencatatkan biasanya adalah quantity, unit price, dan total nilainya. Nah, kalau packing list ini menjelaskan tentang packingnya, ya, khususnya untuk yang ekspornya sudah menggunakan LCL, less than container load, ataupun full container load. Jadi ini packingnya harus sangat jelas sekali, ya. Apakah itu pakai palet atau tidak pakai palet dan lain sebagainya. Kemudian berapa box dan sebagainya itu juga harus dipahamkan dengan detail. Nah, karena nanti di luar negeri begitu customer menerima dokumen dari Anda, mereka sudah tahu bahwa barang ini ada di pack nomor ini, ya, di packing nomor ini, di karton box nomor ini, ya. Biasanya di dalam karton box itu ada dikasih namanya shipping marks, ya. Nah, secara singkat saya akan uraikan, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah bikin dan itu memang mudah sebetulnya. Nah, bagi teman-teman yang belum memahami tentang packing list, saya akan share cara membuatnya. Sederhana saja, cara membuatnya tidak tidak sulit dan Anda bisa mengikuti seperti yang saya tampilkan seperti ini. Ini adalah contoh packing list yang kita buat untuk Anda. Ini coba kita perbesar satu persatu bagian-bagiannya, ya. Nah, ya, judul di sini tertulisnya adalah packing list. Nah, ini judulnya packing list. Di sini tulis nama perusahaan, alamat, profesi, negara, nomor telepon, fax. Ya, terserah. Ini sifatnya opsional, tapi untuk packing list nama dan alamat ini wajib dicantumkan, ya, karena ini untuk identitas perusahaan Anda, apa namanya, lokasinya ada di mana. Kemudian yang kedua ini ada logo, ya. Logo tampilkan, Anda harus punya logo. Nah, kemarin yang menjadi perhatian dan banyak pertanyaan adalah nomor info, nomor packing list, ya, nomor invoice. Kemarin ditanya, Pak, nomor invoice itu dari mana? Nah, oke, kami terangkan. Umumnya nomor packing list ini banyak perusahaan itu membuat sama antara nomor invoice dan nomor packing list, ya, sama, supaya tidak membingungkan. Misalkan nanti suatu saat dokumennya itu terlepas gitu, ya. Packing list ini invoice-nya mana ya gandengannya. Nah, biasanya banyak perusahaan itu menggunakan nomor invoice dan nomor packing list itu sama. Nah, ini ya, tolong diperhatikan. Terus membuatnya di mana? Terserah perusahaan, bisa jadi seperti ini. Bisa pakai nomor, ya, di sini pakai nomor. Terus ada kode perusahaan boleh, ya, bulan, ya. Terus ini untuk ekspor, ya, boleh Anda kasih kalau lokal ya L, LCL ataupun LOC, boleh, terserah, ya, terserah Anda. Terus ini tahunnya. Nah, ini bebas sebetulnya. Jadi untuk memudahkan, eh, mungkin Anda membuat dokumennya banyak sekali, item-item produk banyak sehingga Anda bisa membuat kode-kode tersendiri, ya. Kalau ini
nol enam delapan aja Adipati Jaya Abadi bulan, terus kemudian ekspor terus 2016 packing list ya. Ini akan diperhatikan ya. Terus kemudian yang menjadi perhatian lagi adalah tanggal packing list. Nah, ya, dan selling time-nya ini ya. Tanggal packing list ini umumnya juga dibuat sama dengan invoice, ya, hampir sama dengan invoice ini untuk tanggalnya di sini. Dan banyak perusahaan yang membuat tanggal invoice-nya dan tanggal packing-nya itu sama dengan tanggal di onboard-nya di sini, ya, onboard-nya. Memang di dalam prakteknya umumnya ini adalah invoice itu dibikin dulu, ya, dibikin dulu, kemudian baru tanggal pengiriman barangnya. Nah, ini ya umumnya. Tetapi untuk mensimplify, mempermudah, menyederhanakan, itu banyak perusahaan juga membuat tanggal invoice dan packing list sama dengan tanggal onboardnya. Jadi nggak perlu repot-repot misalkan. Jadi eh, untuk invoice ini kapan jadi dikirimnya? Ya tanggalnya sama dengan tanggal itu ya. Terus kemudian kenapa kok dibikin sama? Umumnya kalau sudah membuat packing list itu biasanya membuat yang sudah fix pasti. Ya. Nah, untuk kepastian ini biasanya mengikuti tanggal bill of lading. Artinya barang sudah dikirim, secara packingnya juga sudah pasti. Sehingga banyak perusahaan juga membuat antara tanggal packing list, tanggal invoice itu sama dengan tanggal yang ada di dalam uh, selling time, sorry sorry, onboard it ya. Sama, ini sama. Oke ya. Kemudian karena ini sudah fake, kapal sudah berangkat, pasti Anda tahu nama kapalnya. Nah, nama kapalnya ditulis ya, Meratus Medan 5. Jadi ada nomornya juga sekalian. Ada yang kadang-kadang mencantumkan connecting vessel-nya. Connectingnya disebut di sini ya. Jadi kalau sudah apa namanya di Singapura connecting, connecting vessel disebutkan. Nah, itu disebutkan kalau sudah fix ya. Tetapi bagi yang ragu-ragu, kadang-kadang penyebutan connecting vessel itu jadi masalah juga karena antara dokumen terus kapal yang datang beda. Kita nggak tahu. Jadi kami itu cari amannya connecting vessel itu tidak kita tampilkan ya, tidak kita tampilkan. Khawatir nanti kita sudah tampilkan, kita sudah dapat informasi dari forwarder bahwa connecting vessel-nya ini, tetapi di dalam perjalanan sampai di Singapura atau Tanjung Pelepas Malaysia ternyata ada perubahan connecting vessel. Nah, kita sudah nggak bisa berubah dokumen kita ya. Dan buat ini dipermasalahkan oleh customer. Loh kok nggak sama kapalnya? Nah, gitu ya. Jadi ini kita tampilkan hanya feedernya saja dari Indonesia, pelabuhan di Indonesia sampai ke Singapura. Ya, ini wajib ditampilkan kalau Anda sudah membuat packing list, sudah mengirim barangnya ya. Pak, saya belum mengirim barang, Pak. Baru mau membuat untuk laporan PIB. Nah, ini boleh ditampilkan boleh tidak. Ini kalau itu opsional ya. Boleh ditampilkan atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau itu kan ibaratnya masih belum fake, baru akan membuat. Tapi kalau sudah nanti fake, itu wajib ditampilkan ya, ditampilkan. Termasuk sekarang PIB ini harus komplit semua. Jadi nama kapalnya, kontainernya, terus kemudian apalagi ya yang terbaru itu saya lupa itu harus ditampilkan juga ya, termasuk nomor bill of lading-nya ya. Nah, ini harus ditampilkan. Oke ya, paham di sini ya. Untuk yang poin di sini ada 3 poin. Satu, tanggal ya, jadi nomor packing listnya, tanggalnya, tanggal invoice, apun tanggal shipmentnya, kemudian nama kapalnya. Dari mana? Nah, ini disebutkan ya. Nah, from port of loadingnya itu disebutkan Belawan Port Indonesia ya. Terus kan tujuannya juga jelas. Jangan ditulis hanya Taiwan gitu aja atau ditulis Indonesia from Indonesia Port, jangan. Harus fix Belawan Medan Port, Tanjung Perak Port, Tanjung Priok Port dan lain sebagainya. Dan ditujukan kemana di negara di sini harus juga menunjukkan portnya juga, Kilung Port ya. Nah, setelah itu akunti. Akunti itu siapa?
pemilik, ya pemilik yang akan dituju. Ya, di sini Anda boleh masukkan nama perusahaannya, nama customer-nya, alamatnya dan sebagainya. Kalau mereka ingin dicantumkan PIC-nya boleh dan nomor teleponnya juga boleh. Nah, ini ya, ini yang terkait dengan eh, paragraf pertama. Nah, nah, kemudian selanjutnya ini yang penting adalah di kolom-kolomnya ini. Kolom-kolom ini Anda bisa membuat ini tampilannya desainnya boleh beda-beda ya, tapi kami mengambil praktis yang penting terbaca, tidak banyak apa namanya fitur-fiturnya. Ini cukup jelas ya. Di sini ada satu, ada container number, adalah delivery quantity-nya, description of good-nya, net weight dan gross weight. Ini ya, net weight dan gross weight ini wajib ya. Kalau container number opsional ya, opsional. Karena bisa jadi kalau cuma satu, satu kontainer bisa dimasukkan di sini ya, di description-nya ini. Container number di sini ya. Apa? Nah, di sini ya. Tapi kalau banyak, maka Anda perlu membuat satu kolom tersendiri. Barang ini ada di kontainer A, di kontainer B, kontainer C, dan sebagainya ya. Satu ini. Kemudian kita jelaskan. Pertama adalah description goods. Di sini ada header ya, di header. Jadi Anda kirim berapa? 700 kilo terdiri dari 140 gali bags. Itu headernya, barang Anda ya, barang Anda headernya ya. Jadi misalkan contoh lagi, misalkan Anda mengirim satu set furniture, itemnya banyak. Nah, Anda boleh di sini ditulis misalkan di headernya gini aja kalau di headernya. Nah, ini ya. Misalkan furniture-nya banyak, Anda cukup tulis ya. Misalkan one set furniture ah, of berapa gitu ya. Nah, nanti yang di bawah ini dijelaskan ya, dijelaskan ada kursi, ada meja, ada lemari, ada tableware dan sebagainya. Baru nanti perinciannya di bawah ini ya. Seperti ini kami membuat adalah hanya one of green bean. Green bean. Jadi green bean kopi mentah ya, ini ya green bean. Nah, perinciannya kita tulis di sini ya. Berapa karung? Ada 80 karung gunny bag. Nah, di sini ya. Kita tulis di sini ya. Nah, kemudian barangnya apa? Arabica Mandailing. Ya. Terus kemudian yang kedua ada 60 bag ya. Barangnya Robusta Kerinci. Nah, ini jadi ini jadi diperinci ya. Jadi tadi kalau yang di sini tadi ya, ini ya, ini saya tuangin di sini sampai di sini. Ini spesiesnya apa, spesiesnya ke lebaran. Jadi sekian ton atau sekian kilo terdiri dari berapa bag of green bean. Terus kemudian misalkan 1.000 piece of furniture, gitu ya, 1.000 piece of uh, vanilla bean. Terus baru bawahnya didetailkan, misalkan vanilla bean grade A, bawahnya grade B, grade C, ya, itu detailnya di sini, detailnya di sini. Ya, ini ya. Nanti ini ya, semoga paham. Ini kalau barangnya 80 gunny bag ya 80 gunny bag, jangan sampai salah ya, karena ini packing menjelaskan. Jadi customer sudah tahu, oh yang Arabica ada 80, yang Robusta Kerinci ada 60 ya. Terus kemudian night weight-nya. Night weight-nya di sini adalah Anda sudah paham barangnya yang dijual. Karena yang sesuai di invoice itu adalah net weight, harganya itu harga net weight ya, bukan harga gross weight ya, net weight 4.000, 4.000 kilo atau 4 ton. Di sini ada 3.000 kilo 4 ton. Nah, yang terakhir itu kita harus tulis gross weight-nya. Gross weight bagaimana? Itu barang ya, satu karung, satu karung itu isinya eh, plus ditambah dengan beratnya karung. Ya, ada total ya, total. Misalkan satu karung itu beratnya 50 kilo. Ya, untuk ini ya, untuk kopi mentahnya. Karungnya beratnya 1 kilo. Nah, berarti totalnya adalah 50
satu. Nah, jadi CrossFit ya 51. Nah, tinggal Anda ngalikan berapa karung itu. Nah, di sini ada kalikan, ketemu di sini. Ya, ini kita tambah 1 kilo 1 kiloan ya beratnya ya. Jadi ini CrossFit itu adalah isinya ditambah dengan berat karton boxnya, berat karungnya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti Anda boleh timbang dulu karungnya ataupun karton boxnya ya supaya Anda tidak bingung. Jadi tadi Anda tinggal menambahkan. Nah, ini di total ini wajib ada CrossFit ini karena CrossFit nanti ini dihitung sama pelayaran ya. Itu yang masuk bill of lading itu CrossFit juga. Karena mereka ngitung bukan berdasarkan beratnya saja tapi termasuk ngitung apa namanya berat CrossFit-nya ya. Oke. Nah, sangat mudah sekali. Terus kemudian baru Anda lanjutkan totalnya. Nah, di sini total ada 140 gali bag. Nah, ini ya gali bag ya. Total kilonya adalah netweight-nya 7 kilo, 7.000 kilo dan gross weight-nya adalah 7.160. Nah, ini semua nanti masuk di dalam bill of lading semua ya. Nah, baru kemudian Anda lakukan tanda tangan. Nah, di sini tanda tangan ya. Tanda tangan ya signature. Anda boleh tambahi kalau customer minta ditambahi, tolong semua dokumen dikasih tulisan original country seperti ini ya, boleh ya. Terus kemudian ada shipping mark ya. Anda boleh tambahi di sini. Anda boleh masukkan di sini ada shipping mark. Shipping mark itu adalah eh, tanda di dalam tanda di luar karung sablon-sablonan itu atau karton box ya. Kalau itemnya banyak itu biasanya menggunakan shipping mark. Jadi udah tahu oh ini barangnya A B C. Nah, ini Anda boleh masukkan eh, bagaimana nulis shipping marknya di sini. Untuk menulis shipping mark ini ada dua caranya. Satu, Anda minta konfirmasi ke customer shipping marknya ditulis apa ya. Shipping mark itu biasanya ya kadang-kadang ditulis begini seperti eh, judulnya ya green bean. Nah, ya varian ini biasanya yang nempel di karung di sablon ya Arabica. Terus kemudian origin misalkan Mandailing. Sumatera. Nah, terus kemudian uh, uh, buyer ya. Nah, siapa gitu ya. Terus kemudian from apa ya. Jadi nanti susunannya. Jadi Anda sesuaikan ya. Apakah perlu logo atau tidak itu tergantung. Jadi kalau mau dipakai logo ya lebih cakep. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti eh, kita tunjukkan model shipping mark ya. Nanti di dalam video ini saya tampilkan shipping mark yang kita buat ya, pernah kita buat. Nah, jadi ini sifatnya opsional, tapi kalau customer minta, apalagi karungnya itu terdiri dari berbagai macam barang. Ini kan ada berbagai macam barang nih, ya. Jadi nanti masing-masing yang tahu ya. Nah, ini. Oleh karena itu, ini ada penting untuk Anda pahami ya. Jadi untuk tambahan-tambahan ini sifatnya opsional, tergantung customernya. Misalkan kalau Anda menggunakan pembayaran letter of credit, ya muncul juga di sini biasanya all document must show LC number. Berarti semua dokumen ada LC numbernya di sini. Tulis ya. LC nomor. Nah, gitu ya. Terus masuk issuing bank. Nah, issuing bank ditulis juga di sini. Jadi ini tergantung dengan permintaan issuing banknya. Nah, ini rekan-rekan semua. Jadi ini sangat mudah. Anda boleh mencontoh seperti ini supaya Anda nanti siap. Jadi jauh sebelum melakukan promosi, saran saya Anda itu juga sudah membuat template-template begini ya untuk menyiapkan dan Anda sudah bayangkan seolah Anda sudah dapat order ya. Jadi Anda siapkan semua template-nya supaya Anda nanti bisa eh, lebih siap ketika Anda betul-betul mendapatkan
order tersebut. Nah, ini ya. Termasuk tanda tangan ini tanda tangan digital ya. Jadi tanda tangan ini saya tanda tangan, terus saya edit di Photoshop, termasuk stempelnya juga saya edit di Photoshop jika tinggal tempel-tempel. Jadi tidak perlu print, scan dan lain sebagainya. Ini cukup simpel aja. Nah, semoga sedikit yang informasi ini, cara membuat packing list, Anda bisa paham dan tentunya berharap bahwa Anda akan benar-benar mendapatkan order sehingga Anda mendapatkan kesempatan untuk bisa membuat packing list. Dan untuk packing list ini, saya sarankan Anda mulai sekarang membuat template-nya, terus kemudian Anda mulai berlatih. Seolah-olah Anda itu mendapatkan order. Anda mulai siapkan. Itu yang namanya afirmasi. Ya, jadi harap-harap yang sudah kita praktekkan. Sehingga nanti kalau Anda sudah betul-betul dapat inquiry dan sampai closing, Anda sudah tidak bingung lagi tentang cara membuat packing list. Ya, invoice packing list. Oke. Dan next akan saya kasih contoh lagi bagaimana buat dokumen-dokumen yang lain. Semoga Anda semua bisa belajar ini step by step dan Anda bisa memanfaatkan channel ini untuk bisa belajar menjadi eksportir. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.